Jadi makin sember, makin ngebas. Sampai saya mikir, apaan ini? Kok suara radio begini jadinya? Terus saya mikirnya, apaan sih ini? Itu radio bener-bener saya tepak saat itunya speakernya. Woi, masuk sini lu. Saya gituin. Saya bener-bener marah. Tujuannya memang pengen naikin mental saya. Karena saya tahu itu jin masuk ke dalam suara radio itu. Jadi, waduh, bener-bener suaranya dari suara orang normal sampai kedengeran sampai begitu. Saya jikir lagi, kebuka lagi Bang Ale, pintu kamar mandinya. Kebanting lagi, duar. Langsung sering duar gitu. Ini hujan udah mau berhenti. Tapi ini angin, bukan angin, apa namanya? Kayak ada angin untuk menghempaskan pintu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam. Ya Pak Dion, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Alhamdulillah. Aman tadi perjalanannya Pak Dion? Alhamdulillah aman banget. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Oke Pak Dion, di sini katanya Pak Dion punya pengalaman mistis ya. Nah yang akan diceritakan nanti. Ini boleh di-spill sedikit dulu aja yang cerita atau pengalaman mistis Pak Dion yang mau diceritain ini. Seperti apa nih? Sedikit aja dulu. Jadi ceritanya waktu itu saya diminta sama kakak saya untuk membantu mengecat rumahnya di wilayah sini juga. Terus kemudian karena saya datangnya sudah malam, saya nginep di situ dan malam itulah terjadi penampakan. Oh, diganggu gitu Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya, kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Pak Dion menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, kalau gitu Pak Dion, biar menyingkat waktu, langsung aja Pak Dion ya buat cerita. Ada siap? Siap. Oke, silahkan Pak Dion. Jadi ini cerita terjadi di tahun 92 ya. Waktu itu saya masih kuliah. Saya kuliah di daerah Jakarta Timur. Terus kakak saya waktu itu baru punya anak satu. Dia sebelumnya tinggal di daerah Jatinegara, Pisangan. Terus dia beli rumah di perumahan, salah satu perumahan. Kira-kira boleh nggak disebut perumahannya nih? Jangan ya. Di daerah Pisangan aja ya? Bukan, ininya perumahannya deh di wilayah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Kalau daerahnya nggak apa-apa, di daerah Bekasi. Di atau Bekasi. Bekasi. Iya betul. Oke. Jadi karena rumah ini perumahan masih baru, kakak saya ini mengadakan acara keluarga untuk kumpul-kumpul semua. Saya pertama kali melihat wilayah Bekasi itu, saya pikir sih nggak ada masalah ya.
Waktu itu kita datang pagi-pagi, kemudian acara sampai kemudian sampai selesai acara itu pun sebenarnya juga nggak ada masalah. Belum ada tanda-tanda kalau di rumah itu ada yang aneh atau di sekitar rumah itu ada yang aneh. Jadi beberapa kali dalam beberapa bulan itu kita juga sering datang ke rumah itu. Ya maklum lah, rumah itu mungkin masih baru. Jadi setiap kali baru selesai menyelesaikan salah satu ruangan, kakak saya langsung pamer lagi, datang dong ke rumah. Jadi acara arisan keluarga atau apa, diadakanlah di rumah itu. Terus kemudian sama seperti kesan pertama, saya masih belum mendapat sesuatu yang aneh di rumah ini. Sampai kemudian menjelang kira-kira bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan sekitar minggu kedua, kakak saya minta tolong ke saya. Lu bisa nggak bantuin ngecatin rumah saya, rumah gue itu? Terus saya bilang, bisa. Mau dikerjain kapan? Terus saya bilang, kakak saya bilang, ya udah secepatnya aja, lu bisanya kapan? Ya udah deh, ntar gue dateng. Singkat cerita, akhirnya saya mulailah datang. Jadi waktu itu saya pulang kuliah. Selesai kuliah saya jam 4. Jadi saya naik bis waktu itu. Kembali ke tahun 92, kita belum kenal kereta dari Jakarta ke Bekasi ya. Jadi waktu itu masih naik bis. Kita naik bis dari Pulau Gadung ke Bekasi. Sampai di sana, turun di salah satu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kita harus nyambung naik ojek. Nah, pada saat naik ojek itulah pertama kali saya merasakan, loh ini kok beda banget aura malam sama siang ya. Karena saya baru pertama kali itu ke daerah situ malam-malam. Jadi saya baru datang ke situ tuh sekitar 5:30 ya, menjelang maghrib. Daerahnya sepi ya. Jadi belum masuk ke perumahan, saya udah mulai merasa nggak enak nih. Dari situ saya begitu naik ojek, saya ceritain lah ke tukang ojeknya. Saya ceritain, bang, saya masuk ke wilayah ini kenapa suasananya nggak enak banget ya? Segini mencekamnya. Sebenarnya saya juga punya bakat ya dari kecil. Itu kalau datang ke suatu tempat yang menurut saya tempat itu nggak bersih, secara alam gaibnya, menurut saya dalam tanda kutip tidak bersih, saya mulai merasakan kayak ada tekanan gitu di diri saya. Dan itulah yang saya ceritain ke tukang ojek. Kalau saya mendapat kayak semacam tekanan atau kayak banyak orang mau nyerang gitu rasanya. Nah, tukang ojek itu saya ceritain, bukannya dia menenangkan saya, tapi malah membuat saya makin down. Jadi dia malah cerita seminggu sebelumnya dia pernah narik malam-malam. Malam hari dia narik. Kemudian di daerah yang perkampungan situ, sebelum masuk perumahan, dia nunjuk memang tempatnya. Jadi sebelum kita masuk ke perumahan, itu ada perkampungan, kayak perkampungan tradisional gitu. Ada empang-empangnya juga. Jadi lewatin itu, si tukang ojek cerita, nih di sini nih, saya disetopin sama perempuan. Terus saya dengerin aja itu cerita. Perempuannya kayak apa? Jadi tukang ojek bilang, ya normal sih, seperti perempuan pulang kerja gitu. Ya mungkin umurannya sekitar 30-an tahun lah, dia bilang gitu. Disetopin, karena dia pikir dia butuh kan penumpang, saat itu dia lagi kosong, dia dibawalah perempuan itu.
Si perempuan itu cuma nunjuk ke arah komplek. Nggak ngomong apa-apa. Nah, si tukang ojek tapi ngerti dengan isyarat itu. Sepanjang perjalanan, si tukang ojek mulai ngerasain motornya berat banget jalannya. Jadi mungkin jalan nggak manjat, tapi kenapa ini motor berat banget rasanya. Diceritain gitu ke saya. Sampai menjelang gerbang perumahan, tukang ojek ini nanya ke penumpangnya, Bu, mau diantar ke blok yang mana? Kemudian nggak ada jawaban dari belakang joknya dia. Ditanya lagi, Bu, ini mau diantar sampai blok mana? Kan ibu cuma nunjuk ke perumahan doang, gitu kan? Nah, ternyata motor itu langsung enteng. Tukang ojeknya cerita, langsung enteng. Terus dia lihat ke spion, nih orang apa-apaan sih? Diajak ngomong nggak ada ininya, nggak ada jawabnya. Udah nggak ada di belakang jok itu. Dan nggak lama kemudian dia ngerasain ada yang terbang dari jok belakang motornya, dia terbang ke salah satu pohon di situ. Sambil kedengeran suara bunyi kik. Saya bener-bener ceritain aja, saya merinding banget ya. Sampai akhirnya si tukang ojek itu mendengar begitu langsung tancap gas. Dia jalanin itu motor sejadi-jadinya. Ya akhirnya singkat cerita, saya dapat bekal cerita kayak gitu sampai masuk ke dalam komplek. Saya mulai ngerasain suasana semakin mencekam. Ditambah lagi cerita dari tukang ojek tadi. Waduh, ini udah suasana kayak begini. Gimana ya? Nah, terus akhirnya sampailah saya di rumah kakak saya. Sampai di rumah kakak saya seperti biasa, karena waktunya itu pas banget azan maghrib, saya buka puasa. Buka puasa dan seterusnya. Kemudian barulah kakak saya mulai nanya, lu mau mulai kapan ngecat rumah ini? Terus saya bilang, ya mungkin besok lah. Kalau ngerjain sekarang kan nggak mungkin, udah malam gini. Saya bilang gitu kan. Terus, oh ya udah, nginep kan di sini? Ya iyalah, gue nginep. Udah malam juga di sini, nggak ada bis. Saya bilang gitu kan. Terus udah nginep saya di situ. Nah, di rumah kakak saya ini sekitar jam 9. Jadi di rumah kakak saya, dia baru punya anak satu ya. Anaknya masih kecil, baru umur 2 tahunan lah kira-kira ya. Itu ada kakak saya, istrinya, dan anak kecil, keponakan saya itu yang baru 2 tahun, sama satu orang lagi pembantu ART. Tinggal di situ. Nah, rumahnya itu ada 2 kamar. Satu kamar utama ditempatin kakak saya, terus kemudian saya menempati kamar yang kecil di seberangan dengan kamar kakak saya. Terus kemudian ke arah dapur itu ada satu kamar lagi. Satu kamar lagi diisi oleh ART itu. Dan malam itu sekitar jam 9. Kalau menurut saya belum sore, belum malam-malam banget kok. Itu semua orang di rumah itu udah pada tidur. Saya tuh punya kebiasaan, mungkin bukan kebiasaan baik ya. Saat itu saya punya kebiasaan, saya selalu menunda sholat isya saya. Kalau udah rasanya mulai ngantuk, baru saya mulai sholat isya. Nah, di situ saya biasa sambil iseng gitu, saya baca-baca buku, majalah atau apa. Saya baca-baca sambil nungguin ngantuk. Udah, akhirnya udahlah, majalah sama bukunya nggak ada yang menarik. Saya tiduran di kasur. Saya tiduran itu menghadap ke tembok. Dan satu
itu momen sambil tiduran itu saya ngomong nih dalam hati. Gak tahu kenapa saya tiba-tiba kok kayak orang iseng banget ya. Ngomong dalam hati, ngomongnya begini ke Bang Ale. Ini rumah ada isinya gak ya? Saya ngomong gitu. Oke. Tiba-tiba itu bener-bener di depan saya itu nongol langsung sosok kepala gede banget. Mungkin kalau diukur tingginya kepala itu 3 meteran ya. Sosok dong. Kepala doang ya? Kepala doang. Itu ya ampun. Itu bener-bener nongol, sosoknya hitam, kepala laki-laki ya. Laki-laki rambutnya gondrong segini ya. Terus kemudian kumisan, jenggotnya segini. Sambil nongol itu dia bukan cuma sekedar nongol, tapi ngeluarin suara yang bener-bener ngagetin saya. Itu dia ngeluarin suara, saya astagfirullah. Serem banget. Saya bener-bener kaget tuh. Nongol di depan saya lagi tiduran begitu, tiba-tiba nongol kayak gitu, astagfirullah. Akhirnya, dan satu hal yang saya inget banget ya, bapak saya pernah pesen, terus temen saya yang ngerti gitu-gituan pernah pesen, lu kalau ketemu gitu-gituan, lu jangan diem. Kalau lu diem, lu makin takut. Pesennya gitu. Oke. Jadi saya ingat pesen itu, ceritanya, begitu dia nongol, saya mau bentak dia. Rencananya mau ngomong, weh siapa lu? Saya mau gituin. Tapi ini kepala udah utuh segitu gedenya nongol. Saya langsung baru ngomong, baru begitu doang. Dia udah lenyap dikit-dikit tapi hilangnya. Itu bener-bener, bener-bener ya. Ngelenyapnya hilang dikit-dikit dari mulai bagian bawah dulu. Itu Bang Ale bisa ngebayangin kalau si kepala ini terbuat dari pasir, kemudian pasir ini ketiup angin gitu. Jadi lenyap dikit-dikit. Dan itu bunyinya kedengeran. Saya masih ingat bunyinya kayak apa. Itu bunyinya gitu. Mulai lenyap dikit-dikit, mulai sampai sini. Dan itunya serpihannya nggak hilang begitu aja. Masih terbang-terbang di sekitar situ. Terbang-terbang. Saya merhatiin bener-bener itu momen-momen itu. Ini apaan? Tiba-tiba nongol. Terus udah hilang total. Dari situ baru logika saya nanya. Saya tidur tadi ngadep ke tembok. Terus tiba-tiba dia nongol di depan saya. Space-nya mana? Kan nggak ada secara logika nggak nyambung dong. Ini segitu gedenya loh. Ya 3 meteran Bang Ale. Segitu gedenya kok hilang begitu bisa nongol di depan saya, sedangkan depan saya tembok. Akhirnya saya udah udahlah, yang penting udah hilang. Saya pikirkan gitu kan. Udah hilang, ternyata baru keingetan, belum sholat isya ya. Saya sholat lah. Saya jalan ke belakang. Saya jalan ke belakang ke itu kamar mandi, saya wudhu. Udah kondisi masih aman nih Bang Ale. Kondisi masih aman sampai saya balik lagi ke kamar. Saya nyimpen anduk di tas saya. Saya lap muka saya pakai anduk. Terus kemudian anduknya saya taruh di kapstok di belakang pintu. Jadi posisi pintu itu sebelah kanan, kira-kira 2 meter dari tempat saya gelar sejadah gitu ya. 2 meter, ada kapstok di situ. Saya cantolin lah handuk di situ. Saya cantolin di situ, mulailah saya sholat. Saya mulai sholat. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, masuk rakaat ketiga pertengahan menjelang akhir rakaat ketiga. Mulai perasaan saya mulai ngaco lagi nih. Saya rasa ini yang tadi nih bakal datang lagi nih. Jadi mulai saya posisi sholat kan begini Bang Ale. Sholat
ini merinding semua di sini. Ini udah diri banget rasanya. Udah diri banget. Sampai lagi sholat mikir, aduh ini apaan lagi. Saya mikir gitu kan. Terus akhirnya, aduh masa iya sih orang lagi sholat digangguin. Terus akhirnya untuk menenangkan perasaan saya, bacaan sholatnya saya kencengin. Tujuannya, masa iya sih orang udah dikebacain bacaan Al-Quran, tiba-tiba lu masih tahan juga. Kalau memang lu bener jin kafir. Saya udah mikir ke situ sih. Jadi rakaat keempat saya bangun, itu rasanya udah begitu dari sujud saya udah ngaco, udah bener-bener saya hampir lupa bacaan sholatnya. Sambil sujud itu saya udah nggak kepikiran untuk sholat. Aduh, apa udahin aja ya? Saya begitu, lagi sujud. Akhirnya udah tanggung satu rakaat lagi. Saya bangun, itu makin merinding seluruh badan saya Bang Le. Rasanya, aduh ini aneh banget ya. Sholat begini banget ya rasanya. Akhirnya selesai begitu berdiri, kembali lagi saya bacain Al-Fatihahnya, saya kencengin lagi. Cuma semakin kenceng saya bacain Al-Fatihah itu, semakin takut rasanya saya Pak Bang. Gitu. Akhirnya, aduh ini ngerti apa-apaan ya, benar-benar saya nggak ngerti loh. Akhirnya terus abis itu saya belum selesai bacaan sholat itu, bacaan Al-Fatihah itu anduk yang tadi saya gantungin di kapstok itu jatuh. Tapi jatuhnya bukan jatuh biasa. Kalau anduk jatuh, anduk kecil ya, anduk yang buat di leher itu yang warna putih, itu kalau jatuh biasanya nggak ada bunyi Bang Ale. Tapi ini bunyinya kenceng, prok gitu. Kayak dihempasin gitu ya? Iya, kayak dibanting. Saya saking kagetnya, sampai nengok, lagi sholat sampai saya nengok gitu. Astagfirullah. Saya sampai gitu akhirnya. Ya ampun, batal deh sholat gue. Akhirnya udahlah, saya batalin sholat. Cuma ini badan rasanya aduh bener-bener merinding semua seluruh badan. Terus saya nggak tahu gimana. Akhirnya saya beraniin untuk jalan keluar dari sejadah. Saya ambil anduk itu. Cuma satu yang saya ingat, teman saya pernah pesen. Kalau lu ketemu gitu-gituan, lu jangan diem. Minimal mulut lu bersuara. Saya ingat gitu. Akhirnya saya ambil anduk itu sambil ngomel-ngomel Bang Le. Saya omelin itu bener. Sialan bener-bener lu ya. Gue lagi sholat. Gak ngerti kalau sholat tuh bener-bener penting apa. Saya omelin gitu. Padahal juga saya gak ngeliat barangnya kayak apa itu. Kalau seandainya saat itu dia jawab juga, saya bisa jadi saya pingsan langsung Bang Le. Iya bener, orang saya udah takutnya udah hampir kelimak gitu. Ini saya ngomel ini cuma pengen ini aja, cuma pengen naikin mental saya. Terus udah saya ambil anduk, saya mau naruh di atas kapstok lagi. Cuma saya pikir kalau ditaruh di kapstok, ntar lu banting lagi. Udah saya taruh meja. Ini mencekamnya bener-bener nggak hilang Bang Ale. Setelah itu belum hilang, bukannya berkurang, masih tetap kayak begitu. Kalau dirasain ini di sini tuh udah dirinya tegak kayak mungkin bulu landak begitu deh. Terus ini udah berdiri semua di sini. Aduh gimana ya? Saya ngelihat keluar ke ruang tengah. Gelap di luar. Ternyata ruangan semua digelapin sama kakak saya. Saya mikir gini, kalau ruangan gelap ntar dia nongol di sono, gue pingsan nih. Saya mikir gitu kan. Langsung aja saya jalan, buka pintu, langsung buru-buru saya nyalain lampu. Ruang tengah saya nyalain, ruang tamu yang nggak pernah dinyalain sama kakak saya nyalain juga. Kemudian saya pindah lagi ke ruang TV, saya nyalain. Terus ke dapur, saya nyalain juga lampunya. Cuma pengen biar tenang gitu. Kalau terang kan saya agak tenang kan. Akhirnya memang benar sedikit ngebantu sih. Suasana itu yang tadinya mencekamnya kebangetan mulailah berkurang sedikit. Begitu kurang sedikit. Tapi
sebentar doang hilangnya. Jadi selesai saya jalan-jalan itu hilang sebentar doang. Datang lagi perasaan itu. Ini udah, saya punya feeling, punya semacam feeling dari dulu memang, dari saya kecil. Kalau mau ada gitu-gituan, itu rasanya cepet banget. Pokoknya saya diberi sensitivitas yang kayak gitu. Itu langsung nggak lama kemudian diri lagi di sini, bulu-bulu tangan semua diri lagi. Aduh, datang lagi nih. Gimana ya? Akhirnya ruangan semua udah saya terangin. Saya berusaha gimana caranya. Saya jikirin aja itu rumah. Pertama ruang tengah. Saya jikir sebisa-bisanya, saya jikir apa aja saya bacain. Saya bacain tuh semua. Ruang tengah. Kemudian ruang tamu yang sepi banget itu, yang saya ngerasa kalau nongol bakal dari situ tuh. Saya udah ngerasa gitu dari awal. Saya dijikirin di situ. Masuk ke ruang tamu, ini tambah merinding. Ini sekarang aja saya masih merinding rasanya nih. Masuk ke ruang tamu, tambah merinding saya. Tapi saya udah selon nih. Lu selon, gue juga selon deh. Saya udah begitu aja deh. Akhirnya udah, saya jikirin ke ruang tamu. Saya kelilingin ruang tamu itu. Mulai tenang. Muter lagi saya ke ruangan TV. Saya jikirin lagi. Mulai tenang lagi. Dapur. Semua. Akhirnya. Terus baru saya mulai tenang di situ. Saya duduk lagi. Saya nggak berani balik ke kamar. Karena saya khawatir kalau kayak balik ke kamar ntar lo nongol lagi di situ. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya duduk di depan TV. Terus saya sambil mikir, ini ruangan mana lagi yang belum saya jikirin. Saya nggak mungkin masuk ke ruangan tidur kakak saya kan, atau ruang tidur pembantu. Nggak mungkin kan. Akhirnya udah, saya buka pintu. Karena saya masih belum tenang di situ rasanya Bang Ale. Kayaknya dia udah siap-siap mau nongol gitu aja nih. Begitu saya lengah dikit udah langsung dia nongol. Saya udah ngerasain gitu banget sih rasanya waktu itu. Sampai saya mana lagi yang belum saya jikir. Akhirnya saya jalan, saya buka pintu depan. Itu depan utama itu. Halamannya saya jikirin, keliling-keliling. Kalau nggak salah di samping rumah kakak saya ini rumahnya masih kosong. Dan di depan halaman rumah yang kosong itu, sebelah kiri ada pohon mangga. Saya ngelihat ke situ. Saya bukannya pemberani ya Bang Ali ya. Sebenarnya sejujurnya saya ngelihat ke pohon itu juga ada perasaan was-was juga. Lu ntar nongol di situ kuntilanak atau pocongan mungkin udah langsung gue kabur aja deh mendingan. Saya udah mikir gitu. Cuma untuk naikin mental saya berusaha ngelihat duluan ke situ. Ngelihat ke situ, oh, nggak ada apa-apaan. Saya jikirin keliling situ. Ada kali 7 kali itu halaman depan saya kelilingin. Baru mulai tenang tuh perasaan saya. Saya balik lagi. Sekarang logikanya orang lagi tidur nih Bang Ale. Di dalam situ ada 3 orang dewasa kan. Kakak saya, istrinya, dan 1 ART. Logikanya kalau orang lagi tidur, kemudian ruang di depan kamar itu ada terang, harusnya terganggu dong Bang Ale. Ya kan? Tapi ini enggak. Itu mereka bertiga aman banget. Tidurnya nyenyak banget. Saya lagi panik tingkat dewa waktu itu, bener-bener nggak tahu harus gimana. Berharap ada salah satu aja ada dari mereka yang bangun gitu. Jadi saya agak tenang. Tapi nggak ada Bang Ale. Nggak mau coba bangunin? Waduh, nggak berani. Kalau kayak yang bangunin berarti saya ganggu dong. Iya. Kayak saya mikir kakak saya besok pagi harus kerja, istrinya juga harus kerja juga. Akhirnya udah, saya tutuplah pintu depan lagi. Saya kunci lagi. Saya duduk di depan TV lagi. Gimana ya? Ini begitu duduk, langsung ini begitu lagi Bang Ale.
Jadi bener-bener pokoknya ini udah siap. Ini si makhluk ini udah siap bener-bener. Saya lengah dikit langsung nongol atau langsung mau nyerang saya. Perasaan saya udah begitu banget. Akhirnya apa ya yang bikin saya tenang di situ? Akhirnya saya nyalain TV Bang Ali. Ya kembali ke tahun 92. Saat itu ada siaran televisi yang bersiaran 24 jam kan. Mereka semua tutup di jam 12 malam kan. Iya. Jadi jam 12 malam dia tutup. Saya nyalain itu isinya cuma ngomong, si penyiarnya cuma ngomong sampai di sinilah kebersamaan kita. Sampai jumpa besok pagi. Cuma begitu doang. Nih saya pikir ya ampun gak ada nolong-nolongnya nih TV. Saya baru nyalain maksudnya biar saya agak tenang, malah langsung pamit. Ya bener gak lama kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa kedengeran. Ya habis. Suasana mencekam, lebih mencekam lagi setelah TV mati, setelah TV habis itu. Saya sampai bingung, ini harus gimana ya? Saya mikir apa lagi gitu. Cuma saya nggak mau lengah di situ. Tetap zikir saya terusin sambil ngelihat nih apaan lagi yang bikin saya bisa beraktivitas gitu. Karena kalau saya melakukan zikir jalan-jalan gitu, memang bener saya agak tenang. Perasaan saya agak tenang dengan jalan-jalan gitu. Tapi masa iya saya harus jalan-jalan sampai jam 4 pagi nungguin orang sahur? Jadi nggak mungkin gitu, menurut saya nggak mungkin. Akhirnya udahlah, saya mikir, oh ini ada radio nih. Jadi di deket TV ada radio. Jadi zaman dulu tuh ada radio gede, namanya tape deck ya. Ya nyalain tape deck itu, ada radionya. Saya cari lah. Ya waktu itu udah jam 1 kurang. Ya tahu sendiri lah jam 1 kurang banyak juga siaran radio yang udah tutup juga kan. Iya. Jangan tahun segitu nggak ada lah acara yang 24 jam itu. Jadi udah pada tutup. Saya cari-cari gelombangnya semua. Ada ketemu satu radio yang masih siaran. Nah alhamdulillah dapat juga. Saya pikir gitu kan, tenanglah saya gedein suaranya. Cuma saya nggak mau gedein pol-polan, karena saya khawatir kalau saya gedein pol-polan ntar ganggu kakak saya yang lagi istirahat. Saya gedein, jadi sekedar ruangan itu kedengeran rame doang. Awalnya sih saya mulai tenang di situ Bang Ale. Mulai tenang, ada suara orang cuap-cuap itu, saya mulai tenang. Yang ini tadinya berdiri tegak itu udah mulai hilang. Cuma di sini masih. Di sini masih bener. Di sini udah tenang di tangan. Terus sampai beberapa saat kemudian ada sekitar berapa ya nih? Pokoknya sekitar 15 menitan lah. Ini si penyiar ini ngomong sambil saya zikir terus. Dia ngomong, saya nggak tahu apa yang diomongin sama penyiar. Yang penting buat saya adalah ada suara lah. Selain saya ada suara, dan tiba-tiba itu suara di penyiar ini, suara laki-laki di penyiar ini. Ini suaranya lama-lama makin sember Bang Ale. Sember, makin saudara-saudara, makin begitu rasanya. Malam ini. Jadi makin sember, makin ngebas. Sampai saya mikir, oh iya apaan ini? Kok suara radio begini jadinya? Terus saya mikirnya, apaan sih ini? Itu radio bener-bener saya tepak. Saat itunya speakernya. Woi, masuk sini lu. Saya gituin. Saya bener-bener marah. Tujuannya memang pengen naikin mental saya. Karena saya tahu itu jin masuk ke dalam suara radio itu. Jadi, waduh, bener-bener suaranya dari suara orang normal sampai kedengeran sampai begitu. Akhirnya saya juga nggak mau kalah set kan. Lu selon, gue selon. Saya tepak itu speakernya. Woi, masuk sini lo.
Saya gituin. Udah, saya matiin langsung tuh lewat power, nggak pakai saya kecil-kecilin. Langsung mau jeduh gitu kan. Jadi tip deck kalau dimatiin dadakan kan bunyi begitu kan. Jeduh. Aduh gila ini. Gimana ya? Segitu hebatnya dia sampai masuk ke dalam radio. Saya mikir, aduh kalau saya diem aja bener-bener keserang nih saya nih. Udah kepikiran begitu Bang Ale. Terus ini waktu juga masih lama lagi sampai nungguin orang sahur. Udah saya jikir lagi. Saya pasrahin aja deh. Udah lu selon, gue juga selon deh. Saya jikir. Sambil jikir itu gak lama kemudian petir. Kenceng banget. Luar gitu. Wah, kondisi kita lagi takut, lagi down banget ya Bang Ali ya. Kedengeran petir kenceng. Waduh, bener-bener itu langsung gemeter semua badan saya. Tapi ini bukan fenomena ya. Beneran petir gitu. Cuma, aduh apaan nih? Segini dahsyatnya gitu. Dan saya merasa seluruh alam semesta kayak nggak ngedukung saya. Waktu itu saya lagi takut-takutnya, lagi down-downnya begini. Hujan. Nggak jauh dari petir itu hujan gede banget. Setelah hujan gede, ada beberapa ini, saya makin terpuruk aja perasaan saya waktu itu Bang Ale. Saya duduk aja, saya nggak berani merem Bang Ale. Karena saya udah yakin, gue meleng sedikit lu datang pasti. Saya udah begitu aja. Saya nggak berani merem. Walaupun gimana saya berusaha untuk melek. Dan di situ saya hujan, di tengah hujan gede itu, kamar mandi yang posisinya di tengah rumah. Jadi ini dapur, kemudian ruang kamar pembantu, baru kamar mandi, kemudian kamar tempat saya tidur, kamar kakak saya, posisi gitu. Kamar mandi yang tadi pintunya ketutup, tiba-tiba kebuka, terus ngebanting. Duar gitu. Itu kenceng banget Bang Ale. Dan itu nggak cuma sekali. Begitu selesai, kebuka lagi, dibanting lagi. Duar gitu. Aduh, apaan sih? Saya berharap ya, ini ada yang bangun kayak 3 orang ini. Namanya suara kenceng banget bantingan. Itu bener-bener tidur mereka nyenyak banget Bang Ale. Kayak nggak denger ya. Oh bener. Kayak bener ketutup lah. Saya sampai heran gitu. Banting lagi. Duar gitu. Makin sering. Saya udah ketakutannya kebangetan gitu. Kalau saya diem aja, udahlah. Bener-bener saya makin nggak tahu kayak gimana. Saya beraniin. Saya bangun. Saya jalan ke kamar mandi. Saya jalan ke kamar mandi sambil saya ngomel-ngomel di situ Bang Ale. Kembali lagi saya pengen naikin mental saya. Saya ngomel-ngomel di situ. Woi, udah malam nih, nggak kira-kira loh. Saya gituin. Saya ngomel sebenarnya tujuannya bukan sekedar ngomelin si jin ini. Pengen juga biar 3 orang ini ada yang bangun. Pengen gitu rasanya. Saya ngomel-ngomel sambil nutup pintu kamar mandi. Kemudian saya cek lagi, dorong. Logikanya, kalau pintu sudah nyeklek, didorong kan nggak bisa Bang Ale. Betul. Ya kan? Ini nggak bisa didorong, kemudian saya tinggal lagi. Saya duduk lagi di depan TV, tempat saya jikir tadi. Saya jikir lagi, kebuka lagi Bang Ale, pintu kamar mandinya. Kebanting lagi, duar. Langsung sering, duar gitu. Ini hujan udah mau berhenti. Tapi ini bukan angin apa namanya, kayak ada angin untuk menghempaskan pintu ini. Ya logikanya itu kamar mandi berada di tengah-tengah rumah. Dan gak ada jendela, kecuali kaca di atas gitu. Kebanting-banting, duar gitu. Saya bangun lagi, saya tutup lagi, sambil ngomel-ngomel lagi. Brengsek lu bener ya, gak kira-kira udah malam juga. Bener, saya omelin terus itu. Tutup lagi.
Saya dorong lagi nih, meyakinkan kalau ini nggak bakal kebuka. Saya balik lagi ke tempat saya jikir. Belum juga sempet duduk, Bang Le. Kebuka lagi pintunya. Kebuka, ngebanting lagi. Duar, duar, duar. Lebih sering suaranya. Kayak bener-bener nantangin gitu ke saya. Mungkin yang saya bilang lu silent, gue silent. Ditanggepin sama dia. Akhirnya, wah apa-apaan nih. So, ngebanting-banting gitu. Akhirnya udahlah, saya datengin lagi, mau lu apa sih? Saya gituin jadinya. Saya tutup pintu, jadi pintu kamar mandi itu dari kayu ya. Itunya, kenopnya, yang pintu zaman dulu tuh yang ada kunci, kunci gantung di kenop itu. Saya kunci, langsung. Cuma anak kunci nggak saya cabut, saya kunci aja. Sambil saya bilang gini, nah kalau udah begini, lu mau bisa apa nih? Sambil saya tantangin gitu sebenarnya. Udah, dari situ udahlah. Saya jikir lagi. Ini suasana bener-bener masih belum, ini masih tegak semua nih. Bulu-bulu di tangan saya. Sampai ke kaki-kaki rasanya. Saya terusin jikir, Bang. Dan saya nggak tahu berapa lama itu kondisi mencekam itu. Akhirnya saya ngeliat jam di dinding itu di atas TV udah jam 2 kurang 15. Akhirnya saya beraniin lah. Saya jalan ke arah dapur. Saya ketok pintu kamar ART. Lama juga nih saya ketok. Gak bangun-bangun dia. Terus akhirnya dia bangun. Kemudian barulah dia nanya ke saya, ada apa mas? Saya bingung juga ditanya gitu sebenarnya. Saya mau bilang, udah lu bangun aja deh, biar gue tenang. Saya mau bilang gitu kan malu saya. Akhirnya saya bilang, biasa bangun jam berapa? Sahur. Jam 2. Oh ya udah itu, ini udah jam 2 kurang 10. Saya gituin aja deh. Ya bener-bener kebetulan jadinya gitu. Wah ini akhirnya saya ketolong juga gitu ya. Udah. Terus si pembantunya ngeliat ke jam dinding. Oh iya ya. Udah. Dia masuk sebentar ke tempat tidurnya lagi, terus keluar. Mulailah dia beraktivitas di dapur. Di situ baru saya ngerasain benar-benar tenang Bang Ale. Ini yang tadinya merinding langsung hilang semua. Di sini yang tadinya diri udah tenang lagi saya. Akhirnya udah normal lah. Gitu sampai jam 3 kakak saya bangun. Oh, sebelum itu saya ingat kan saya belum sholat isya kan. Saya sholat isya. Begitu ada aktivitas di dapur, saya mulai tenang. Saya sholat isya. Sholat isya aman, saya bener nggak ada gangguan sama sekali. Dan aktivitas normal sampai pagi. Saya nggak pagi itu saya memutuskan nggak jadi ngerjain ngechat malam siang ini atau pagi ini. Saya pulang ke rumah bapak saya di Pasar Minggu. Saya pulang siang, jadi dari Bekasi pagi sampai Pasar Minggu siang kan. Saya nggak berani balik ke rumah itu dulu karena saya mau nenangin pikiran atau perasaan saya dulu nih. Akhirnya saya kembali. Setelah saya tenang, baru saya balik ke rumah itu. Balik ke rumah itu, saya ngaturnya kalau gue datang siang atau gue datang sore, ntar lu datang lagi deh. Saya digangguin lagi. Saya datang pagi. Sampai di Bekasi itu jam 9:30 pagi. Aman itu. Saya langsung buka kaleng chat, saya bersihin rumah, saya ngechatin langsung. Dari jam 11 sampai asar. Itu kalau logikanya ya, saat-saat jam segitu orang lagi puasa, lumayan lagi lemes-lemes ya Bang Ali. Saya ngechat. Saya ngerasain ngechat itu kayak nggak ada capeknya Bang Ali. Kayak nggak ada capeknya. Saya ngechat ada 3 lapis itu. Jam 4:30 selesai. Dan saya nggak merasain capek sama sekali. Udah, saya bersihin lantainya. Kakak saya pulang jam 5. Terus langsung saya pamit. Saya bilang,
Itu udah selesai ya, gue langsung pamit ya. Saya bilang gitu sama kakak saya. Terus dia nawarin, lu nggak buka puasa di sini? Nggak deh, saya cuma ngomong gitu doang. Saya nggak berani bener-bener Bang Ale ngomong ke kakak saya kalau ada kejadian itu. Karena khawatirnya ntar malah dia nggak betah tinggal di rumah. Iya. Makanya saya nggak berani ngomong. Udah, biarin aja. Itu rumah dia soalnya. Saya harus ngelindungin kakak saya juga. Udah, saya pulang. Sampai di rumah, saya cerita ke kakak saya. Iya, tadi ya pagi-pagi saya datang gitu, saya lupa ada yang mau saya cerita, saya mau ngomongin. Pagi-pagi menjelang masuk ke rumah itu, yang saya datang 9:30, saya datang, saya ngomong begini bukan dalam hati, saya ngomong bener-bener zohir, saya ngomong. Gue nggak pengen macem-macem ya di rumah ini, gue nggak pengen bikin kerusakan di rumah ini, gue cuma pengen ngebersihin rumah ini, ngebantuin kakak gue ngebersihin rumah ini. Saya ngomong begitu emang sendirian di jalanan itu mau masuk ke rumahnya. Ya itulah yang terjadi. Jadi saya ngechat itu nggak ada capeknya Bang Ale. Nggak ada capeknya, udah jalan gitu. Saya pulang lagi nih, ceritanya saya pulang, barulah saya ceritain kejadian ini ke kakak saya yang lain lagi. Oh. Dan dia ngerti masalah gini-ginian. Nah di situ memang kakak saya ngasih tahu, ya lu kurang kerjaan aja ya. Yang begitu-begituan lo panggil. Kakak saya ngomong gitu. Ya saya sih nggak niat manggil. Cuma nggak tahu tiba-tiba dalam hati ada perasaan, ini rumah ada isinya apa enggak ya? Cuma gitu doang. Tiba-tiba dia nongol. Nah terus saya tanya juga masalah. Terus ngomong-ngomong saya ngechat nggak ada capeknya itu kenapa ya? Kakak saya langsung ngomong, itu lu dibantuin sama dia. Saya heran. Kok malah ngebantuin sih? Orang malam sebelumnya mau bener-bener bikin orang pengen mati gitu rasanya. Saya gitu kan. Saya masih belum terima terhadap serangan-serangan itu. Pokoknya masih ada perasaan pengen dendam gitu ya rasanya. Udah. Nah, ini kembali ke tahun itu juga, di awal tahun itu. Ceritanya saya sama teman-teman bikin grup band. Ada sekitar 5 orang totalnya. Kita bikin grup band. Nah, ada satu orang, kakak saya yang lain lagi bawa satu orang, dia ini sebagai guru vokal di grup band saya. Di grup band saya ini dia guru vokal, katakanlah namanya si Joko ya. Si Joko ini, yang saya tahu dia memang nyanyinya bagus, main gitarnya bagus, pokoknya main alat musiknya bagus lah. Dan dia memang pantas lah kalau dia dijadiin pelatih di situ. Suatu hari, studio tempat kita latihan, gitarnya ada yang nyolong. Kakak saya baru pulang kerja, langsung ngomong gini, udah panggil aja si Joko kesini. Saya mikir di dalam hati gini ya, kok manggil dia, ada kehilangan, emang dia bisa apa? Waktu itu saya gitu ya, emang dia bisa apa? Udah, dari situ datanglah nih si Joko. Datang, dia masuk ke dalam studio, diliatin semua pojok-pojok. Sambil mulutnya komat kamit gitu. Kemudian dipegang pintu masuk. Semua frame-nya dipegang nih. Sambil ngomong gini dia, dah, kalau sampai seminggu itu gitar nggak balik, kita bikin bendera kuning di rumahnya. Nah, saya dengar gitu kan, wih, jangan sampai begitu amat lah. Ini urusan gitar doang aja sampai begitu. Enggak, gue nggak terima kalau anak buah gue diginiin. Si Joko ngomong gitu, anak buah gue diginiin. Nah waktu itu memang bener Bang Le, 3 hari gitar itu ada yang datang sambil minta maaf. Bang, maafin ya bang, ini kemarin ada temen saya bawa gitar ini dari sini. Bener, itu gitar utuh balik ke studio. Dan kita nggak bisa nuduh dia, karena itu yang nganterin, kita kenal juga.
pernah latihan bareng di studio kita. Udah, akhirnya udah balik, barulah saya nih yakin, wih ternyata diem-diem si Joko jago juga ya. Itu. Nah dari situ mulailah kita latihan vokal ini seminggu 2 kali ya. Bukan di studio kita latihannya, di rumahnya dia di daerah Pengadegan. Kita jalan ke rumahnya dia malam-malam habis isya itu. Nah setiap selesai latihan, dia mulailah cerita tentang pengalaman supranaturalnya dia. Dia bilang, nih gue kemarin habis ini ngobatin ini, ada orang kesantet begini-begini, terus apalah. Terus dia bilang, nih di sini nih, gue kemarin nangkep kuntilanak nih. Dia cerita gitu langsung. Pokoknya semua cerita tentang perjinan itu diceritain sama dia. Dan kita lama-lama kan, wih ternyata hebat juga lu ya. Dia cerita juga dia punya banyak piaraan. Jadi dia bilang dia nangkep kuntilanak terus dijadiin piaraannya dia. Dia ngambil jin di mana-mana gitu, jadiin piaraannya dia. Sampai suatu hari saya diceritain begitu, hampir tiap latihan diceritain begitu. Saya ngomong sama si Joko. Ngomongnya begini, Jok, gue pengen suatu hari ngeliat piaraan lu. Waktu itu dia gak nangkepin, Bang Ale. Waktu saya ngomong gitu. Jadi dia ngomong gini doang. Begitu saya pulang, selesai latihan itu saya pulang, dia cuma ngomong gini doang. Inian saya ditepuk nih. Udah lu pulang hati-hati ya. Gitu. Pulang hati-hati. Ya iyalah, hati-hati. Masa iya gue mau sembarangan pulang dari Pengadegan ke Pasar Minggu, saya gituin kan. Sampai rumah aman. Kalau diurut ceritanya mungkin ya nggak jauh dari dia ngomong lu pulang hati-hati. Kalau nggak salah itu sebelum puasa tuh. Kita masih latihan. Jadi selama puasa kita break dulu nggak latihan. Jadi tadi saya bilang minggu kedua bulan Ramadan kan. 2 minggu kemudian dikirimin lah itu ke rumah kakak saya. Jadi itu jin yang mengganggu saya malam itu bukan penghuni situ. Jadi memang benar saya ngerasain aura mistis di kisaran komplek itu kuat. Jadi mau masuk itu benar-benar kuat. Saya ngerasain gitu. Tiap ngelewatin air kubangan kayak empang gitu, itu gitu. Kemudian pohon gede juga ngerasa langsung di sini. Jadi saya merasa ini daerah udah begini banget, rumahnya begitu pula, ada jinnya. Awalnya saya nuduh begitu kan terhadap rumah kakak saya. Ternyata bukan, Bang Ale. Itu si Joko sendiri yang ngomong ke saya. Kalau itu dia yang kirimin ke saya. Biar apa? Katanya waktu itu saya sombong banget. Jadi sebenarnya saya bilang sama dia, Jok, kayaknya gue pengen deh suatu hari lihat piaraan lu. Yang tadi itu. Yang omongan itu dibilang itu, menurut dia itu sombong banget. Padahal saya terus terang ya, saya waktu itu sih lempeng-lempeng aja, lugu banget gitu ngomong begitu ya. Ya dia cerita ngelihat pocongan begini dia tangkep, ngelihat kuntilanak di sini diambil. Ya begitu-begitu kan akhirnya kita terpancing dong. Kayak apa sih piaraan lu? Jadi kayak gitu kan. Cuma kan mungkin nggak sopan kalau kita ngomong kayak apa sih piaraan lu? Ya bahasanya saya perhalus. Saya bilang suatu hari gue pengen deh ngelihat piaraan lu. Dan itu yang dia bilang, itu kesombongan saya. Kemudian dia dicerita lagi di situ. Kalau lu mau lihat cerita, lu mau lihat piaraan gue, kan waktu itu lu udah lihat. Baru saya kaget. Oh, jadi yang datang kepala gede itu punya lu. Saya gituin. Dan saya memang ya, saya akui waktu saya masih muda dulu, saya memang agak songong orangnya. Jadi yang namanya Joko ini mungkin 5 tahun, 6 tahun di atas saya umurnya. Jadi saya memang agak songong di situ ke dianya.
Saya langsung marah. Begitu dia cerita, oh ini jadi piaraan lo. Saya marah gitu, kayak pengen nantang dia lagi. Nah udah, dia cuma ketawa-ketawa dong di situ. Ketawa-ketawa. Ya makanya lu jangan sembarangan jadi orang. Cuma ngomong gitu doang. Terus nggak tahu kenapa juga di momen itu saya kepancing. Saya kepancing ngomong gini sama dia. Tapi kalau diperhatiin nggak serem juga ya Jok. Saya bilang gitu sama dia. Maksud lu nggak serem kayak gimana? Ya nggak serem, cuma modelnya doang, hitam gede, gondrong, wajahnya juga biasa aja, mata biasa, alis gondrong segini, kumisannya panjang, jenggot panjang. Ya yang bikin takut cuma karena kagetnya doang. Saya bilang gitu sama si Joko. Gede dan kaget. Tambah lagi dia ngeluarin suara itu. Ya bikin gua kaget emang di situ. Nah dia marah nih si Joko. Saya ngomong begitu. Tapi marahnya dia ketahan. Dia nggak mau ngeluarin marahnya dia. Dia marah sambil ngomong gini ke saya. Oh jadi lu mau lihat yang lebih serem? Ngomong gitu bener-bener kayak marah banget gitu ke saya. Gak lama kemudian wajahnya berubah Bang Le. Ini kita ngomong begini nih, hadap-hadapan. Ngomong begini, saya bilang sambil dia ngomong, oh jadi lu mau lihat yang lebih serem? Sambil begitu wajahnya berubah. Tiba-tiba ini kayak meleleh gitu. Wajahnya dia kayak meleleh. Terus saya mulai bingung. Awalnya saya biasa-biasa aja ya, mulai merinding di sini. Ini apaan? Kok dia ngomel-ngomel sambil mukanya kayak meleleh gitu. Terus saya mulai panik di situ. Bener lu mau lihat yang lebih serem? Saya diem, terpaku bener-bener. Akhirnya itu wajahnya berubah Bang Le. Dari mulai si Joko yang saya kenal berubah jadi kayak binatang buas gitu. Kayak macan gitu ya. Jadi habis meleleh gitu berubah jadi macan. Terus gak lama kemudian suara istrinya si Joko dari dalam rumah teriak, "Pak, udah Pak, serem nih." Terus si Jokonya jawab ini, "Iya mah." Berubah langsung wajahnya balik lagi ke dia lagi. Gitu. Waduh gila ini. Akhirnya dia bilang sama saya, tuh makanya lu jadi orang jangan sompral lah jadi orang, mulut lu jaga. Dari situ memang benar saya ngerasain, iya selama ini gue kurang ajar banget mungkin sama dia ya. Jadi mungkin dia nggak niat apa-apa ke saya, cuma pengen nunjukin doang. Tuh akibat lu sombong, tuh gue tunjukin tuh sombongnya lu. Oke, tapi si Joko ini memang orangnya dia orang bisa gitu ya, kayak ngelihat hal-hal yang kayak gitu atau miara gitu ya. Benar. Dia saya dengar cerita dari dia, bahkan dari teman-teman yang lain. Dia sering ngobatin orang. Oh gitu. Mungkin disantet, kesurupan atau apa gitu. Oke. Tapi setelah itu di rumah kakaknya ini nggak ada kejadian-kejadian lagi. Soalnya kan itu cuma kiriman ya. Iya betul. Kiriman dari si Joko ternyata. Betul. Kan. Itu saya berusaha untuk nggak cerita kan sama yang lain, sama keluarga saya yang lain. Saya cuma cerita sama kakak saya yang saya ceritain, dia ngerti itu. Nah nggak tahu kenapa, nggak lama kemudian lah, nggak sampai habis Lebaran gitu, itu cerita nyebar langsung ke ponakan saya pada tahu. Si Om Dion kemarin lihat ini di sini nih. Saya, apa yang cerita? Saya malah gitu kan. Orang gue berusaha nutupin malah lu ceritain lagi. Jadi gitu. Dan rumah itu nggak tahu kakak saya nggak betah atau apa, akhirnya rumah itu dijual. Oh dijual. Iya. Di tahun yang sama atau beberapa tahun kemudian ya? Beda tahun. Dia setelah punya anak kedua, rumah itu dijual. Iya. Apalagi kalau zaman dulu udah ada kayak gitu. Terus aktivitas malam hari di kan Jabodetabek tuh kan sampai jam 12 malam ya. Udah itu sepi kan. Iya benar. Semua aktivitas sudah stop sampai situ. Makanya sama aja kan zaman dulu tuh sama kayak di kampung juga gitu. Aktivitas
kalau di kampung kan jam 9 tuh udah sepi biasanya. Kalau Iya, di benar. Jabodetabek mungkin jam 12 ya, segala macam siaran TV apa-apa gitu udah nggak ada lagi. Oke, Pak Dion, terima kasih nih ya. Semoga jadi pelajaran ya. Kalau dimanapun juga jangan sompral lah gitu Iya, ya. betul, Bang Ali. Jangan sombong. Iya. Akhirnya kejadian gitu. Iya, saya beneran setelah kejadian itu langsung nunduk gitu. Jadi kalau bahasanya Agim, tawadu itu lebih penting, ya udah langsung saya tawadu. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Dion. Ada yang mau disampaikan nggak nih ke penonton kira-kira? Ya itu Belum aja kita paling. akhiri. Pesannya pengalaman saya ini benar-benar bisa saya ambil. Ya kita sebagai manusia, kita nggak hidup sendiri di bumi ini. Masih banyak makhluk-makhluk lain yang kita nggak bisa lihat seperti apa. Yang ujung-ujungnya kalau kita bersikap tinggi hati, nggak usah ngomong deh. Baru tinggi hati aja, itu udah langsung kena ke kita lagi, kembali ke kita lagi. Oke, Pak Dion, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Pak Dion. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47600 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dion, terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Ya. Bang Ale. Sampai jumpa.